kita pada mata pelajaran IPA kelas 9. Anak-anak, pagi ini Bapak mengajarkan judul baru, yaitu penurunan sifat. Artinya setiap makhluk hidup itu atau individu itu memiliki sifat-sifat dari orang tuanya atau induknya. Orang yang pertama meneliti tentang penurunan sifat ini adalah G.J. Mendel. Mendel itu meneliti tentang penurunan sifat pada kacang ercis. Kenapa? Karena kacang ercis itu atau kacang yang biasa digunakan oleh ibu kita untuk membuat sop itu memiliki ciri-ciri yang memungkinkan untuk diteliti, yaitu yang pertama sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Gampang kita lihat, misalnya warna bunganya pohon kuning dan ada warna bunga pohon lain yang hijau. Bijinya pohon A misalnya itu licin, pohon B itu bijinya keriput. Atau pohon kacang ercis itu ada yang tinggi dan yang lain pendek. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ercis ini memiliki daur hidup yang sangat singkat, yaitu sekitar 60 hari. Kemudian hasilnya Mendel membuat kesimpulan yang kita kenal dengan hukum Mendel. Hasil penelitiannya ya anak-anak. Nah, hukum Mendel itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hukum pemisahan atau segregasi. Bunyinya begini. Pada saat pembentukan gamet atau sel kelamin, terjadi pemisahan dari gen-gen setiap pembentukan sel kelaminnya, yang biasanya berpasangan atau diploid karena memisah sehingga gen itu bersifat haploid. Nah, hukum Mendel kedua disebut dengan berpasangan secara acak, yaitu pada saat pembentukan sel gamet atau sel kelamin, gen yang memisah tadi itu akan mencari pasangannya secara acak. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Hukum Mendel pertama dapat dilihat pada persilangan monohibrida atau persilangan satu sifat beda. Maksudnya, jika tadi ercis berwarna kuning bunganya, kita silangkan dengan ercis yang berwarna hijau. Atau ercis yang pohonnya tinggi, kita silangkan dengan ercis yang pohonnya pendek. Jadi ada satu yang disilangkan di situ, yaitu warna bunga atau tinggi pohon. Itulah disebut dengan monohibrida. Kemudian monohibrida itu ada dua macam. Yang pertama dominan penuh. Yang kedua dominan tidak penuh. Oke, sekarang kita lihat contoh persilangan dominan penuh. Sekarang perhatikan kata tulis. Disilangkan ercis pohon tinggi dalam kurung T besar T besar, itu adalah genotipnya, dengan ercis pohon pendek dalam kurung T kecil, maka keturunannya ada. Lihat, kita mengerjakan ini ya. Yang pertama kita kerjakan adalah parental atau orang tua, lambangnya P, yaitu orang tuanya pohonnya tinggi disilangkan dengan pohon pendek. Genotipnya yaitu T besar untuk pohon tinggi, T kecil untuk pohon pendek.
gamet sesuai dengan hukum Mendel pertama mengalami pemisahan dari T2 yang berpasangan menjadi satu T. Begitu juga T kecil yang berpasangan menjadi satu T kecil. Lalu disilangkan, hasilnya adalah filial atau anak. Keturunan pertamanya, maka sel kelamin jantan T besar atau dengan sel kelamin T kecilnya digabungkan menjadi T besar T kecil. Karena dia dominan penuh, maka T besarnya adalah tinggi, T kecilnya adalah pendek. Tetapi karena T besar dominan terhadap T kecil, maka ini disebut dengan tinggi 100%, artinya keseluruhan. Lalu bagaimana pada F2-nya? Lihat. Pada F2-nya berarti T besar ini F1-nya disilangkan dengan F1, ini dia. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Bagaimana gametnya dipisahkan? Sesuai dengan hukum Mendel 1. Maka T besar dipisahkan dengan T kecil dengan tanda koma. Yang ini demikian juga dengan tanda koma dipisahkan. Lalu bagaimana keturunan pada F2-nya atau cucunya? Kita lihat ini. Untuk memudahkannya kita gambar papan catur. Nah, yang sudah kita pisahkan T besar, T kecil itu kita pindahkan pada bagian lajur ini. Setiap kotak satu, T besar, T kecil. Lalu lajur atasnya yang sebelah sini, T besar, T kecil. Nah, cara menggabungkannya lihat. Di sini digabungkan dengan yang di sini. Ini hasilnya. Yang ini digabungkan dengan ini hasilnya. Yang ini digabungkan dengan ini hasilnya. Tetapi huruf besar lebih dulu dibandingkan huruf kecil. Nah, yang ini digabungkan menjadi T kecil. Nah, sekarang kita lihat perbandingan pada F2-nya adalah ada T besar, ada T besar T kecil, ada T kecil. Karena ada T besar, maka walaupun T besar atau T besar T kecil itu adalah pohon tinggi. Ada berapa? 1, 2, 3. Ini dia. Lalu yang tidak ada T besarnya berarti dia pendek. Ini dia. Ada 1. Ya, anak-anak nanti kalau kurang jelas boleh videonya diulang kembali. Sekarang kita masuk kepada contoh kedua, yaitu dominan tidak penuh atau intermediate. Mohon diperhatikan ya. Ya anak, kita lihat sekarang contoh kedua dari hukum Mendel 1, yaitu dominan tidak penuh atau intermediate. Contoh, disilangkan ayam berwarna hitam atau H besar dengan ayam berbulu putih atau H kecil. Ternyata pada F1-nya anak ayam berbulu kelabu atau Andalusia. Tentukan keturunan pada F2-nya. Ya, parental apa tadi warnanya? Hitam dengan putih. Genotipnya H besar disilangkan dengan H kecil. Gametnya dipisahkan yaitu H besar dan H kecil. Filialnya atau keturunannya yaitu kita gabungkan ini menjadi H besar H kecil, warna Andalusia sesuai dengan soalnya. Lalu pada F2-nya seperti yang tadi, bahwa F2 itu antara F1 dengan F1. F1 dengan F1 yaitu H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Gametnya dipisahkan ini ya, H besar, H kecil, H besar, H kecil. Lalu papan caturnya kita masukkan kemari, H besar, H kecil, H besar, H kecil. Kita gabungkan seperti yang tadi. Kotak ini dia ini dengan ini, kotak yang ini dengan yang ini, kotak yang ini dengan ini, kotak yang ini dengan ini. Sehingga dapatlah perbandingan H besar
Ini dia H besar dibanding H besar H kecil, ini dia dibanding H kecil ini dia. H besar warna hitam tadi ya 1, H besar H kecil warna Andalusia 2, ada 2. H kecil warna putih. Ini H kecil warna putih ada 1. Sehingga intermediate itu menghasilkan persilangan 1:2 banding 1. Sedangkan dominan penuh itu hasilnya F2-nya adalah 3:1. Oke anak-anak, sampai di sini. Nanti Bapak juga mengirim video dan beberapa catatan melalui WA grup kita, sehingga bisa kamu baca ulang-ulang. Berikutnya nanti ada soal seperti biasa, anak-anak kerjakan di buku catatan, lalu kirim ke WA grup belajar kita masing-masing. Ya, terima kasih, selamat belajar. Sampai ketemu di hukum Mendel kedua yang akan disampaikan oleh guru IPA yang lain. Terima kasih, sampai ketemu ya anak-anak. Hai, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.